Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman online ke semuanya, apa kabar? Semoga pada saat kita bertatap muka di layar kaca ini, kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil alamin. Baik, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi sebuah topik fundamental dalam hidup kita, yakni ma'rifatul insan, atau mengenal diri manusia. Siapakah kita? Dari manakah kita berasal? Dan untuk apa kita diciptakan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah teman-teman, akan menjadi kompas dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita merenungi hakikat diri kita melalui kajian Ma'rifatul Insan ini bersama-sama. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dan derajat paling tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Seperti apa? Seperti tumbuhan, hewan, dan juga makhluk lain yang tidak bisa kita lihat. Adapun secara istilah, manusia adalah makhluk yang berarti berpikir, berakal budi. Adapun kalau kita mulai dari hakikat dan asal penciptaan manusia, manusia itu terdiri dari dua komponen utama. Apa saja? Yang pertama yakni ruh, dan yang kedua yaitu jasad atau tubuh. Lalu mengenai asal penciptaan kita, Al-Quran sebetulnya sudah menjawab dengan tuntas teman-teman. Jika kita simak dari awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaan manusia itu dari tanah atau tin. Dari tanah keliat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 7 yang bunyinya, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalaqa insani min tin. Yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Adapun setelahnya teman-teman, yakni ditiupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penyempurnaan dalam tubuh. Setelah itu, setelah adanya jasad yang ditiupkan ruh, adanya kehidupan, lalu setelahnya Dia menjadikan keturunan dari manusia itu, yakni diciptakan dari saripati air yang hina, yakni air mani. Proses penciptaan ini yang mencakup tanah, jasad, dan ruh ditegaskan dalam firman-Nya, yakni dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9 yang bunyinya, Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Itu yang dikatakan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9 teman-teman. Baik, teman-teman semuanya, setelah kita memahami hakikat dan penciptaan manusia,
Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur manusia yang terdiri dari 3 unsur utama, yakni kolbu atau hati, lalu akal, dan juga jasad. Manusia memiliki 3 unsur yang menjadi model di dunia. Yang pertama yaitu kolbu atau hati, yang dimana hati itu adalah segumpal daging yang menjadi penentu. Seperti sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka teman-teman, di dalam hati inilah terletak al-azmu, yakni tekad, keputusan, dan juga niat. Dan di sini pula tempatnya takwa. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan 2 jalan kepada manusia, seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdain, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yaitu jalan taat dan ingkar. Namun manusialah yang memiliki kebebasan untuk memilihnya. Apakah kita akan memilih jalan taat atau jalan ingkar? Maka setelah itu, untuk menentukan jalan tersebut kita diberi yang namanya al-aqal, teman-teman, atau akal. Akal ini adalah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar, karena makhluk lain tidak memilikinya. Hanya manusia yang memiliki akal, dan dengan akal ini kita dapat memahami berbagai hal dan memperoleh ilmu atau al-ilmi. Oleh karena itu, kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu setelah itu, teman-teman, kita diberi jasad atau tubuh fisik. Jasad adalah pelaksana atau al-amal dari apa yang telah direncanakan oleh akal dan apa yang ditekadkan oleh hati kita. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan yang kita punya itu hanya menjadi impian, hanya menjadi teori kosong belaka. Selain itu, ada pula perintah untuk beramal. Ini sangat jelas dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang bunyinya, wa kulli ma ula fasyarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Alhamdulillah, teman-teman, setelah kita memahami hakikat dan penciptaan manusia serta unsur-unsur manusia, maka kita akan mempelajari tentang tujuan penciptaan dari manusia itu sendiri, atau disebut sebagai amanah. Untuk apa kita diciptakan? Ada 2 amanah besar yang harus kita tunaikan, teman-teman. Yang pertama, yakni untuk beribadah. Tujuan utama penciptaan kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selain itu, amanah yang kedua adalah sebagai khalifah. Selain beribadah, kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin atau wakil di bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30,
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang atau seorang khalifah di muka bumi. Lalu teman-teman, setelah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, tugas kita sebagai khalifah adalah menegakkan hak dan keadilan serta meninggikan kalimat Allah atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Lalu ada pula amanah yang keempat, yaitu al-jaza'u. Setelah poin 1, 2, dan 3 terlaksana, maka kita akan mendapatkan balasan. Berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan, yakni yang baik surga dan yang buruk neraka. Lalu yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Quran surah Al-Anhal ayat 97 yang bunyinya, Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu yarnahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, artinya dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 ini, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Lalu, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu teman-teman, ada pula balasan yang buruk, yaitu neraka, seperti dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 27 yang bunyinya, فَلَنُزِّقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hal tersebut perlu menjadi pelajaran bagi kita, teman-teman. Kita yang berhak menentukan, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan apakah kita akan bertakwa atau kita akan ingkar. Begitu saja kajian kita hari ini mengenai Ma'rifatul Insan. Semoga hadirin sekalian ada dalam keadaan sehat selalu. Mari kita satukan hati, akal, dan jasad untuk menunaikan amal ibadah dan khalifah. Karena segala perbuatan kita akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa, teman-teman semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.